Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nasya Stefania Ramadhani akan menerangkan tentang isi analisis kesalahan berbahasa yang telah saya buat. Pada kali ini saya akan menerangkan kesalahan ejaan, kesalahan kalimat efektif, kesalahan paragraf, serta penjelasan dan analisisnya. Pada kesalahan ejaan baca ini, saya akan mengambil referensi dari novel Layangan Putus karya Mami ASF. Di sini bisa dilihat bahwa ada penggunaan kata di yang digabung dengan kata di dan pulau pada halaman 55. Lalu mengapa kalimat itu bisa salah dan bagaimana pembenarannya? Kata di sebagai kata depan dapat ditulis secara terpisah apabila digunakan di depan kata benda yang menyatakan tempat, nama, waktu, dan lokasi sehingga perbaikannya menjadi yang sudah tertera, yaitu kata di dan pulau dipisah. Ada juga penjelasan di sini contoh-contoh kalimat kapan kata di itu digabung dan kapan kata di itu dipisah. Contohnya jika berfungsi sebagai kata depan, biasanya diikuti keterangan tempat atau arah. Contoh seperti Aldi main di taman, tunggu aku di sana. Dan disambung jika berfungsi sebagai imbuhan awalan, biasanya diikuti kata kerja dengan akhiran an. Seperti tugasnya jangan lupa dikerjakan dan jangan terlalu dipusingkan. Di sini juga terdapat lagi kesalahan penggunaan kata di pada halaman 109. Penulisan kata di sini itu termasuk ke keterangan arah. Ada contohnya yang tunggu aku di sana, di mana penulisan di dan sana itu dipisah, maka itu kata di sini juga dipisah. Lalu ada kesalahan ejaan penulisan ke dalam yang sebagaimana tertera pada halaman 152. Mengapa salah dan bagaimana pembenarannya? Kata ke berfungsi sebagai awalan atau imbuhan yang diakhiri dengan kata an. Misalnya kata keamanan yang terbentuk dari kata dasar aman dengan tambahan ke dan juga akhiran. 2. Kata ke yang berfungsi sebagai kata depan atau preposisi. Kata ke sebagai kata depan memiliki bentuk sebagai kata dasar. Dalam kalimat biasanya digunakan untuk menyebutkan nama tempat. Misalnya ke Bandung, ke Jakarta, ke pasar, dan lain-lain. 3. Kata ke yang berfungsi sebagai penunjuk urutan. Misalnya kedua, ketiga, tiga kalinya, dan lain-lain. Sehingga perbaikannya menjadi kata ke dan dalam dipisah. Juga bisa dilihat ada contoh-contoh penggunaan kata depan, di, ke, pada, dan kepada. Lalu saya juga mengambil referensi dari buku Merangkai Prestasi dalam Tantangan karya Dr. Andes E. Lutturmas, di mana terdapat kalimat, apa yang kamu katakan itu benar, tapi kamu harus menyadari bahwa cara itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Ketika kalimat diawali konjungsi antar kalimat, konjungsi itu diikuti dengan tanda koma untuk memisahkannya dengan bagian lain dari kalimat. Pembenaran kalimat pun menjadi apa yang kamu katakan itu benar, lalu ada koma, tapi kamu harus menyadari bahwa cara itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Jadi dibentuk dalam satu kalimat, di mana tak ada tanda koma sebelum kata tetapi. Di sini juga daftar sejumlah kata termasuk kata penghubung intra kalimat yang didahului tanda koma ada padahal, sedangkan, seperti, tetapi, yaitu, dan yakni. Selanjutnya untuk kesalahan kalimat efektif, saya mengambil referensi dari buku Burning Heat karya Kiyoshi Kirikako. Sini bisa dilihat ada kalimat, tapi sesekali santai boleh kok, selembar roti tawar juga aku tak masalah. Kalimat tersebut memiliki kekurangan dalam penyusunan kata agar dapat membentuk arti. Jika dilihat susunan kalimatnya kurang enak dibaca, akan lebih baik kalau kalimat di atas tersusun seperti ini. Tapi boleh kok kalau mau santai sesekali, aku tak masalah makan selembar roti tawar. Lalu ada kalimat aku bertutur demikian sambil tersenyum membuat suamiku memalingkan wajahnya malu-malu sambil terus mengunyah. Pada kalimat di atas ada pemborosan kata, yaitu kata sambil. Menurut saya, kalimat tersebut tidak tersusun dengan baik. Adanya pengulangan kata sambil sebanyak 2 kali pada satu kalimat termasuk ke dalam pemborosan kata. Akan lebih baik jika kalimatnya tersusun seperti ini. Aku bertutur demikian seraya tersenyum. Membuat suamiku memalingkan wajahnya malu-malu sambil terus mengunyah. Jadi ada perubahan kata sinonim terhadap kata sambil. Lalu untuk usaha paragraf ada yang berbunyi sebagai berikut. Kebutuhan hidup sehari-hari setiap keluarga dalam masyarakat tidaklah sama. Hal ini sangat tergantung pada besarnya penghasilan setiap keluarga.
Keluarga yang berpenghasilan sangat rendah mungkin kebutuhan pokoknya pun sulit terpenuhi. Lain halnya dengan keluarga yang berpenghasilan tinggi. Mereka dapat menyumbangkan sebagian penghasilannya untuk pembangunan tempat-tempat beribadah atau untuk kegiatan sosial lainnya. Tempat-tempat ibadah memang perlu bagi masyarakat. Pada umumnya, tempat-tempat ibadah ini dibangun secara bergotong royong dan sangat mengandalkan sumbangan para dermawan. Perbedaan penghasilan yang besar dalam masyarakat telah menimbulkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Paragraf ini bukan paragraf yang baik karena tidak memiliki kesatuan gagasan. Ada dua gagasan pokok yang dikemukakan oleh penulisnya. Gagasan pokok yang pertama, kebutuhan pokok setiap keluarga tidaklah sama. Kemudian gagasan pokok yang lain adalah tempat-tempat ibadah memang perlu bagi masyarakat. Akibatnya paragraf ini menjadi tidak fokus. Perbaikannya menjadi kebutuhan hidup sehari-hari setiap keluarga dalam masyarakat tidaklah sama. Hal ini sangat tergantung pada besarnya penghasilan setiap keluarga. Keluarga yang berpenghasilan sangat rendah mungkin kebutuhan pokoknya pun sulit terpenuhi. Lain halnya dengan keluarga yang berpenghasilan tinggi, mereka dapat menyumbangkan sebagian penghasilannya untuk pembangunan tempat-tempat beribadah atau untuk kegiatan sosial lainnya. Perbedaan penghasilan yang besar dalam masyarakat telah menimbulkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Kemudian juga ada kesalahan paragraf seperti berikut. Tahun ini Bobby mulai menapaki dunia perkuliahan. Bobby kini berkuliah di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Yogyakarta. Yogyakarta merupakan salah satu judul lagu grup musik Club Project. Bobby mengambil jurusan ilmu komunikasi. Dia masuk ke perguruan tinggi itu melalui jalur SBMPTN. Kalimat yang dicetak miring pada paragraf di atas adalah kalimat tidak padu atau sumbang. Dikatakan demikian karena tema pokok paragraf di atas adalah Bobby yang tahun ini berkuliah di perguruan tinggi negeri di Yogyakarta. Sedangkan kalimat yang dicetak miring di atas malah menceritakan tentang Yogyakarta yang merupakan salah satu judul lagu milik grup Club Project. Perbaikan paragraf ini menjadi tahun ini Bobby mulai menapaki dunia perkuliahan. Bobby kini berkuliah di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Yogyakarta. Bobby mengambil jurusan ilmu komunikasi. Dia masuk ke perguruan tinggi itu melalui jalur SBMPTN. Di ruangan kelas A105 ada beberapa benda di dalamnya antara lain papan tulis, meja, kursi, dan lain-lain. Papan tulis yang berwarna hijau dan berbentuk persegi panjang dapat digunakan untuk menulis. Papan tulis terletak di depan kelas. Selain papan tulis juga ada kursi-kursi yang digunakan untuk duduk mahasiswa pada waktu mengikuti kuliah. Ruang kelas yang sangat tenang karena ada lampu yang menyala supaya kuliah dapat berjalan dengan baik meskipun waktu menjelang malam. Paragraf di atas bukan paragraf yang tepat karena tidak memiliki kejelasan gagasan maupun pola. Di satu sisi, penulis berusaha mendeskripsikan kondisi ruangan kelas A105, tetapi di pihak lain juga menjelaskan fungsi benda-benda yang ada di ruangan kelas itu. Akibatnya, pendeskripsian ruangan maupun penjelasan tentang fungsi benda-benda yang ada di ruangan itu pun serba tidak tuntas. Pola paragraf menjadi kabur. Perbaikannya sebagai berikut. Di ruangan kelas A105 ada beberapa benda di dalamnya antara lain papan tulis, meja, kursi, dan lain-lain. Papan tulis terletak di depan kelas. Selain papan tulis juga ada kursi-kursi yang digunakan untuk duduk mahasiswa pada waktu mengikuti kuliah. Ruang kelas yang sangat tenang karena ada lampu yang menyala supaya kuliah dapat berjalan dengan baik meskipun waktu menjelang malam. Terakhir pada kesalahan paragraf, itu ada paragraf, meja adalah suatu benda yang sangat berguna di dalam kehidupan kita. Ada banyak jenis meja dan bahan untuk membuatnya. Contohnya meja makan, meja belajar, meja rias, dan lain-lain. Kegunaannya pun hanya seperti untuk menulis, makan, dan lain-lain. Paragraf ini bukan paragraf yang efektif karena gagasannya tidak jelas dan cara membangun kesatuan dan kepaduan paragrafnya salah. Paragraf ini dapat menjadi lebih efektif dengan perbaikan sebagai berikut. Meja adalah suatu benda yang sangat berguna di dalam kehidupan kita. Karena dengan meja kita dapat melakukan berbagai aktivitas dengan mudah. Contohnya saat makan, belajar, dan sebagainya. Terima kasih telah menyaksikan video analisis yang telah saya buat dari kesalahan ejaan, paragraf, dan kesalahan kalimat efektif. Semoga media ini dapat menjadi suatu pembelajaran untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.